Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala sebagaimana yang
tetapi dia mampu umrah, maka kewajiban umrah itu ada di pundaknya. Kenapa? Karena haji wajib, umrah juga wajib. Karena haji tidak mampu, maka beralih kepada umrah. Sehingga salah kalau ada yang mengatakan saya haji dulu lah, nanti umrahnya belakangan. Kalau memang mampunya umrah, maka umrah dulu tidak mengapa. Minimal melepaskan tanggungan kewajiban umrah. Adapun haji kita ketahui bersama butuh lebih banyak biaya. Sedangkan umrah tidak seperti itu. Ya, jadi haji wajib akan rukun betul dan umrah itu juga wajib. Kalau seseorang sudah umrah, maka dia tinggal memiliki tanggungan haji. Dan haji sekali lagi butuh biaya yang cukup besar dan waktu yang mungkin mengantri cukup lama. Dan ini dilakukan sekali dalam seumur hidup. Bagi siapa? Setiap muslim. Kemudian balik, yaitu orang yang sudah dewasa. Anak-anak yang belum balik maka tidak wajib haji. Kemudian berakal, berarti orang gila, tidak wajib haji. Kemudian merdeka, berarti budak, tidak wajib haji. Dan yang terakhir mampu, berarti tidak mampu, tidak wajib haji. Ya, tidak mampu itu tidak wajib haji. Baik, kita lanjutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di tengah-tengah kami, beliau bersabda, Ayuhan nas, wahai manusia, qad faradallahu alaikumul hajja fahajju. Sungguh Allah telah memfardukan, mewajibkan atas kalian haji, maka berhajilah kalian. Faqala rajulun, maka ada seseorang yang bertanya, Akulla amin ya Rasulullah, apakah wajib setiap tahun ya Rasulullah? Fasakata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Hatta qalaha salasan, hingga orang tadi bertanya 3 kali. Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Nabi diam. Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Nabi diam. Nah, ini 3 kali. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, setelah 3 kali barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Law qultu na'am la wajabat wa la mastata'tu." Seandainya aku mengatakan iya. Iya, Pak. Apakah setiap tahun wajib haji ya Rasulullah? Kalau Nabi mengatakan iya, maka tentu itu akan menjadi wajib bagi kalian. Dan kalian tidak akan mau. Summa qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Daruni ma taraktukum." Biarkan apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Artinya apa yang aku sampaikan kepada kalian ya sudah, amalkan saja. Kerjakan haji tanpa bertanya berapa kali, apakah setiap tahun. Biarkan saja. Fa inna ma halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Maka sesungguhnya yang menjadikan binasa umat sebelum kalian karena banyaknya mereka bertanya dan menyelisihi para nabi-nabi mereka. Ya, bertanya hal yang tidak bermanfaat dan menyelisihi para nabi itu termasuk di antara sebab petakannya suatu umat. Dan ini sudah pernah terjadi pada kaum Bani Israel. Banyak bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, namun pertanyaan-pertanyaan yang
amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Maka ketika aku perintahkan kalian terhadap sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian. Wa idza nahaytukum an syai'in fada'u. Dan apabila aku larang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah. Nah, dari hadis ini para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah mengisyaratkan haji itu tidak wajib setiap tahun, namun hanya sekali seumur hidup. Artinya kalau orang diberi kemampuan lebih, yang seandainya tiap tahun dia bisa berangkat haji, namun ternyata pada suatu tahun dia tidak berangkat haji, maka tidak berdosa meskipun mampu. Karena kewajiban haji itu hanya sekali. Ya, wong sekali saja sulitnya bukan main. Ya, betapa lemahnya kita, betapa tidak mampunya kita untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Ya, apalagi setiap tahun, maka sungguh ini sangat memberatkan. Maka dari itu haji tidak wajib setiap tahun. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaum Ramadan." Ini yang tadi saya isyaratkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun atas 5 perkara. Dan yang dimaksud dibangun di atas 5 perkara adalah rukun. Ya, jadi ada 5 rukun Islam. Dan insyaallah kita semua tahu syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah itu yang pertama, yang kedua mengerjakan salat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat di dalam hadis ini haji. Di hadis yang lain puasa bulan Ramadan, tidak ada masalah. Ya, dan yang kelima di dalam hadis ini puasa di bulan Ramadan. Jadi ada 2 versi hadis yang menyebutkan urut-urutan rukun Islam. 1, 2, 3 itu tetap syahadat, salat, zakat. Ini sudah paten. Adapun yang keempat dan kelima dalam sebagian riwayat puasa dulu baru haji, dan dalam sebagian riwayat haji dulu baru puasa. Ya, tidak ada masalah. Yang jelas menunjukkan kelima perkara ini adalah rukun Islam. Hadis berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadhihi umratun istamta'na biha, wa man lam yakun indahu al-hadyu falyahilla al-hilla kullahu, fa innal umrata qad dakhalat fil hajji ila yaumil qiyamah." Yang artinya ini adalah ibadah umrah yang kita bersenang-senang dengannya. Maka barang siapa yang tidak memiliki hadyu binatang kurban, maka hendaklah ia bertahallul secara keseluruhan, karena sesungguhnya ibadah umrah telah masuk kepada ibadah haji sampai hari kiamat. Baik, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu kita jelaskan di sini makna dari hadhihi umratun istamta'na biha. Ini adalah ibadah umrah yang diterjemahkan dengan istamta'na biha, kita bersenang-senang dengannya. Maksud dari bersenang-senang itu bukan pesta pora, bukan berfoya-foya, ya, bukan tertawa terbahak-bahak. Tetapi apa? Tetapi bersenang-senang yang dimaksud di sini adalah kita setelah umrah itu bisa tahallul secara total, sehingga
setelah kita umroh masih ada waktu bagi kita untuk bebas melaksanakan apapun yang dihalalkan sebelum berangkat haji. Dan dari sini maka nama haji semacam ini disebut dengan haji tamattu, haji yang menyenangkan. Bagaimana haji tamattu itu? Secara singkat, haji tamattu itu dimulai dengan umroh selama dikerjakan di bulan-bulan haji. Ya, dan bulan haji itu bisa dimulai sejak Syawal hingga sebelum tanggal 8 Dzulhijjah. Sebelum tanggal 8 Dzulhijjah. Umrah terlebih dahulu. Setelah itu tahallul secara total. Artinya setelah tahallul dia bebas memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki, boleh memakai wangi-wangian, boleh yaitu mencukur rambut, boleh menikah, boleh berhubungan suami istri. Nah, di situ apa? Ada dari bersenang-senang. Kita boleh melakukan perkara-perkara yang dihalalkan, yang mana ketika kita masih berihram maka itu nggak boleh. Makanya di dalam hadis ini disebutkan faman lam yakun indahul hajju falyahilla al-hilla kullah. Siapa yang tidak membawa hewan kurban maka hendaknya dia bertahallul secara keseluruhan. Ini mengisyaratkan wallahu a'lam bishawab dengan haji qiran. Haji qiran itu haji yang nyambung antara umroh dengan hajinya tanpa diurus dengan tahallul. Jadi awalnya sama, berangkat haji ya dengan niat umroh itu sama. Hanya saja kalau tamattu setelah sa'i maka tahallul secara total. Adapun yang haji qiran maka masih memakai pakaian ihram sampai nanti selesai apa? Melakukan jumrah dan seterusnya sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Maka lebih menyenangkan tamattu. Karena setelah umrah kita bisa melakukan perkara-perkara yang lain yang dihalalkan. Ya, jadi secara singkat seperti itu penjelasannya. Dinamakan tamattu karena menyenangkan. Jadi ada jeda. Sejak kita memakai pakaian ihram untuk umrah, maka kita bisa tahallul setelah umrah selesai lalu kita bebas. Nah, kalau qiran tidak bisa. Ya, sejak awal melaksanakan ibadah umrah maka nyambung terus sampai haji. Berarti apa? Selama itu tidak boleh memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh menikah, tidak boleh berkumpul dengan suami istri. Jadi lebih berat jamaah. Nah, lalu Nabi SAW menjelaskan fa'innal umrata qad dakhalat fil haji ila yaumil qiyamah, karena sesungguhnya umrah itu telah masuk dalam ibadah haji sampai hari kiamat. Jadi umrah itu ada dalam rangkaian ibadah haji. Ya, jadi orang yang berangkat haji maka insya Allah sudah otomatis dia juga mengerjakan umrah. Baik. Hadis berikutnya dari Sa'd bin Ma'bad, ia berkata, aku pergi menemui Umar lalu aku berkata kepadanya, ya Amirul Mukminin, inni aslamtu. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku masuk Islam. Wa inni wajadtul hajj wal umrata maktubaini alayya. Dan sungguh aku mendapati bahwa haji dan umrah itu wajib
wajib atas diriku. Fa ahlaltu bihima, ya, lalu aku mengerjakan kedua ibadah tersebut. Faqal, maka Umar berkata, hudita li sunnati nabiyik, engkau telah mendapatkan petunjuk untuk melaksanakan sunnah Nabi. Nah, hadis inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara dalil yang menunjukkan kalau umrah itu wajib hukumnya. Ya, umrah itu wajib hukumnya. Kenapa? Karena di sini Shabi' bin Ma'bad itu menghadap Umar bin Khattab lalu menyatakan, aku menjumpai setelah aku masuk Islam maka aku dapati bahwasanya haji dan umrah itu wajib. Haji dan umrah itu wajib, bukan haji saja tapi umrah pun juga. Maka Umar mengatakan, ya, engkau telah mendapatkan petunjuk. Artinya, kalau sekiranya Umar itu memahami bahwa umrah tidak wajib, maka tentu akan ditegur. Kata siapa umrah itu wajib? Tapi justru Umar membenarkan dan memuji orang ini ketika dia mengatakan, maka aku mengerjakan dua ibadah tersebut. Aku mengerjakan haji dan aku mengerjakan umrah. Maka Nabi SAW atau Umar bin Khattab memuji orang tersebut, sungguh engkau telah mendapatkan petunjuk untuk mengamalkan sunnah Nabi. Ya, namun sekali lagi kita sampaikan berulang-ulang, kalau orang mengerjakan ibadah haji, maka insya Allah umrahnya masuk di sana. Tapi kalau orang tidak mampu mengerjakan ibadah haji dan mampunya hanya umrah, maka kerjakan, minimal itu menggugurkan kewajiban umrahnya. Adapun hajinya, ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita. Berarti apa? Kalau sekiranya kita sudah pernah umrah, lalu nanti haji lagi atau nanti diberi kemudahan untuk haji, maka umrah yang